Selamat pagi para hadirin semua yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung di virtual meeting Zoom ini. Acara akan segera kita mulai pukul 9.20 sambil menunggu rekan-rekan lainnya yang akan segera bergabung. Silakan dibuat senyaman mungkin posisinya. Kita akan segera memulai acara soft launching ini pada pukul 9.20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di pagi hari yang cerah ini kami dapat menyambut Bapak Ibu, para hadirin sekalian di acara soft launching aplikasi Doc2Go. Disiarkan secara langsung bersamaan di Head Office Trust Medis di Surabaya dan dari Rumah Sakit Paru Dungus di Madiun. Serta juga bergabung bersama kami perwakilan Vaskes dari seluruh Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada beberapa tamu spesial pada pagi hari ini. Yang terhormat Chief Executive Officer dari Trust Medis Bapak Ahmad Zulkarnain. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati perwakilan dari Rumah Sakit Paru Dungus Madiun, Dr. Asmaul Husna. Juga bergabung bersama kami dari RSIA Bunda Arif, ada Dr. Esa Diandani MARS. Ada juga dari Klinik Inggit, Dr. Lin Fadilah Utami, serta perwakilan Rumah Sakit Khodijah, Dr. Ayu Indah Trilestari. Dari Klinik Utama Serdang, ada Bapak Lukman Syamsuri. Serta dari Klinik Dr. Luciana Iren, Dr. Luciana Iren SPOG. Juga izinkan kami memperkenalkan diri Bapak Ibu hadirin sekalian. Bersama saya Irfan Kurnia. Dan saya Ayu Mardia akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kita lihat di virtual meeting, Zoom, virtual event ya. Sudah ramai sekali Ayu. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu kali ya. Aku pengen bertanya sama kamu. Iya. Pernah nggak datang ke suatu klinik atau suatu rumah sakit, tapi kamu harus mengantri sangat-sangat lama? Pernah kan, kebetulan pernah. Jadi waktu itu aku udah jauh-jauh ke rumah sakit, tiba-tiba pas sampai di sana setelah aku antri lama dan lain sebagainya, mengikuti prosedur, kemudian sampai di sana ternyata dokternya lagi cuti tuh Van. Wah, pasti jadi agak jengkel gitu ya, menyulitkan ya. Irfan. Ya. Tapi kalau aku karena aku bersabar dan aku masih berusia muda, tentunya nggak terlalu menjadi masalah ya untuk aku. Tapi bayangin kalau yang mengalami itu
orang-orang yang sudah berusia lanjut atau orang-orang yang sudah betul. butuh pertolongan medis Ya, secara darurat dan lain sebagainya, itu harus antri lama juga kan, kasihan. pasti akan jauh lebih menyulitkan untuk Betul mereka, sekali, Ayu ya. betul sekali Irfan. Kalau kamu sendiri nih Van, Oke. pernah nggak ngerasain kalau seperti harus pindah-pindah vaskes, terus harus jelasin lagi dari awal penyakit kamu, riwayat penyakit kamu, kayak obat-obatan yang pernah kamu pakai? Kalau aku pribadi sih sebenarnya enggak, Ayu ya. Cuman pernah ibuku gitu ya, dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit, terus harus jelasin lagi tuh dari awal keluhannya seperti apa, treatment apa yang sudah pernah diterima, apalagi kalau harus mengingat obat apa aja yang udah pernah didapat. Wah, itu sih yang paling susah tuh. Betul sekali, Irfan, pasti pusing ya. Betul. Untuk ngingetnya lagi. Belum lagi kalau suka bawa seperti kayak apa tuh namanya, kayak kartu berobat gitu ya, Irfan. Wah iya, betul sekali Ayu. Kalau kartu berobat kayak gitu-gitu. Itu dia kenapa aplikasi Doktugo ini hadir yuk. Betul sekali Irfan. Tapi ngomong-ngomong soal aplikasi Doktugo, sebenarnya aplikasi Doktugo itu apa sih, Van? Pada intinya Ayu ya, Doktugo akan menyelesaikan masalah-masalah yang barusan kita omongin. Mulai dari antrian, resume medis, kartu pasien, masih banyak lagi. Wah, keren banget pastinya ya aplikasi Doktugo itu. Dan pastinya aplikasi ini bakal bantuin kita untuk mempermudah kita berobat ya. Betul, dan pastinya hadirin di sini juga sudah penasaran sekali ya, apa sih aplikasi Doktugo itu? Baik, betul banget. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke acara pada pagi hari ini, kita masuk ke rangkaian acara pertama kita, yaitu sambutan dari Rumah Sakit Dungus. Oke, baik. Dari Rumah Sakit Dungus ya, ada sambutan pertama kepada Dr. Asmaul Husna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur alhamdulillah hari ini tanggal 7 Mei 2021, Rumah Sakit Umum Dungus Madiun melonsing aplikasi Doktugo, yang mana aplikasi ini akan membantu dalam mendaftarkan, kemudian juga bisa memilih dokter, juga bisa mendapatkan nomor antrian, dan juga mendapatkan perkiraan jam layanan yang akan disediakan, yang akan didapatkan. Diharapkan dengan launching aplikasi ini, untuk mengurangi waktu tunggu pasien waktu tunggu di rumah sakit. Dengan berkurangnya waktu tunggu juga diharapkan untuk mengurangi resiko pasien untuk terpapar dengan pasien lain, apalagi saat pandemi seperti ini. Semoga peluncuran aplikasi ini bisa membantu masyarakat dalam mengakses layanan di RSUD Dungus menjadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Rumah Sakit Paru Dungus, Dr. Asmaul Husna atas sambutannya. Betul sekali Irfan. Setelah ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari CEO kita tercinta, dari CEO Trust Medis, yakni sambutan dari Bapak Ahmad Zulkarnain. Kepada Bapak Ahmad Zulkarnain kami persilakan. Halo. Ya, silakan Pak Ahmad Zulkarnain untuk memberikan sambutannya, Pak. Maaf, suaranya barusan hilang sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan alhamdulillah hari ini kita bisa virtual meeting dalam keadaan sehat walafiat. Yang berikutnya di acara yang penting ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik teman-teman di Trust Medis maupun teman-teman kolega partner di rumah sakit ya, yang telah mendukung upaya dalam rangka membantu pasien mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik. Jadi perlu diketahui pihak rumah sakit yang saya hormati, yang saya cintai, bahwa tujuan Trust Medis dan tujuan rumah sakit itu sama. Bahwa kita itu ingin bagaimana ya pasien itu mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Untuk itulah kita menghadirkan aplikasi Health Information System atau sistem informasi untuk manajemen rumah sakit, untuk klinik, ya, untuk puskesmas, bagaimana memanage resource agar bisa lebih baik. Itu bagaimana supaya rekam medis pasien juga tercatat dengan lebih baik. Pada akhirnya, bagaimana ya supaya pasien tidak kecewa atau pasien merasakan manfaat yang lebih daripada apa yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik. Untuk itulah Dok2Go mungkin di acara hari ini fiturnya mungkin belum maksimal gitu ya, tapi fitur minimal yang akan diberikan ke pasien ini, insya Allah bisa membantu mereka. Dan saya masih berharap banyak feedback baik dari pihak Paskes maupun dari pasien untuk bisa terus menyempurnakan aplikasi ini. Saya yakin ke depan akan ada masukan atau ada inovasi-inovasi fitur lain yang akan memperkaya Dok2Go ini. Mungkin itu terakhir harapan saya, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik hari ini ataupun di hari-hari selanjutnya sampai kita mencapai hasil yang kita inginkan bersama, insya Allah ya. Karena ini di hari Jumat, di bulan Ramadan ya, insya Allah kita bisa menghasilkan hasil yang baik, insya Allah ya, keberkahan buat kita semua. Terima kasih Mas Irfan, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Chief Executive Officer dari Trust Medis, Bapak Ahmad Zulkarnain, atas sambutannya. Betul sekali ya, Van. Nah, setelah ini nih, yang sudah kita tunggu-tunggu, Van. Kita akan mendengarkan penjelasan mengenai apa sih Dok2Go itu. Yes, pastinya para hadirin di sini sudah menunggu-nunggu sekali Ayu ya untuk mengetahui bagaimana Dok2Go ini dapat mempermudah aktivitas mendapatkan pelayanan kesehatan. Betul. Nanti akan ada Bapak Zainal Mutakin selaku Chief Product Officer Trust Medis yang akan memperkenalkan kepada kita semua nih tentang aplikasi Dok2Go. Tapi sebelumnya lagi Ayu, kita ada satu hal yang spesial yang sudah kita persiapkan. Apa tuh, Van? Nah, ini kita akan saksikan satu video teaser dari aplikasi Dok2Go. Ini dia. Coba yuk bayangkan booking layanan kesehatan lewat satu aplikasi. Gak perlu antri, gak perlu bawa kartu pasien. Udah gitu, mudah akses rekam medis. Perkenalkan, Dok2Go yang memudahkan kamu mendapatkan layanan kesehatan dengan cepat. Pakai Dok2Go, mudah booking dokter kapanpun. Dapat pantau nomor antrian dan estimasi waktu. Pakai Dok2Go, praktis daftar hanya dengan tunjukkan kartu digital. Jangan khawatir dengan resume medis. Kamu bisa akses resume medis kapanpun dan dimanapun dalam satu klik. Vaskes sekarang udah beda loh. Jadi, kalau kamu punya keluhan, segera periksa. Ayo ke Vaskes. Jangan lupa pakai Dok2Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama perwakilan dari Vaskes-Vaskes seluruh Indonesia yang dipilih untuk bisa menghadiri soft launching hari ini. Baiklah, saya akan menjelaskan produk terbaru dari Trust Medis,
yang namanya Doc2Go. Apa sih Doc2Go itu? Oke, perkenankan saya untuk mempresentasikan berikut presentasinya. Oke, mohon maaf sudah kelihatan ya. Oke, Doc2Go by Trustmedis. Goal dari Doc2Go adalah bagaimana kita memperkuat keterikatan, memperkuat kedekatan antara pasien dengan fasilitas. Yang fokusnya adalah solving pasien problem. Apa sih masalah dari pasien yang diberikan oleh fasilitas kesehatan itu supaya lebih mudah lagi dari yang sekarang ada. Oke, berikutnya. Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa pasien jarang tahu atau bahkan tidak tahu sebenarnya jadwal dokter itu kapan saja sih, yang sedang bertugas hari ini atau besok atau lusa, mungkin juga tidak tahu. Yang masalah kedua adalah seringkali pendaftaran itu sangat crowded atau menumpuk, antri terlalu panjang, harus datang langsung ke vaskes, dan tentunya kalau masa pandemi ini akan sangat berisiko sekali karena bisa jadi terpapar oleh pasien yang lain yang sedang atau membawa carrier COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi lagi setelah pelayanan rawat inap itu kemungkinan juga akan sulit, harus datang lagi ke vaskesnya. Padahal seharusnya pelayanan itu akan lebih mudah kalau bisa dilakukan di rumah untuk booking. Oh, saya mau pelayanan untuk berikutnya. Oke, berikutnya. Apa yang menjadi solusi yang dikehendaki oleh pasien? Yang pertama adalah bagaimana booking itu bisa dilakukan dimanapun secara online. Dan tentunya harus cepat dan efisien. Bisa memilih dokter yang diinginkan. Yang juga bisa memilih vaskes mana saja yang diinginkan. Yang kedua, antriannya tentu bisa dipantau. Katakanlah bahwa saya mempunyai antrian ke-50. Kapan sih saya seharusnya harus datang ke vaskes? Oh, ternyata sekarang masih antrian ke-5. Antrian ke-5, sementara antrian saya masih antrian ke-100. Oh, mungkin nanti siang saya datang. Artinya saya nggak harus datang pagi-pagi sekali. Saya bisa datang sekitar 10 menit, 15 menit sebelum antrian saya dipanggil. Nah, kepastian inilah yang akan didapatkan oleh pasien dari aplikasi Doc2Go ini. Yang ketiga adalah bahwa kita pernah berkunjung kemana saja sih, pelayanan apa saja sih yang kita pernah lakukan. Apakah saya pernah berobat ke poli jantung, ke poli gigi, dan mana-mana sebagainya. Tentunya hal ini akan menjadikan pasien akan semakin semangat tentang kesehatannya. Oh, saya punya riwayat nih, saya punya penyakit jantung, saya punya penyakit gigi, dan macam-macam. Dan histori rekam medisnya, pasien juga akan mendapatkan apa yang pernah dilakukan di pelayanan di masing-masing vaskes tersebut. Dengan ini, ada kepastian bahwa pasien itu akan tahu riwayat medisnya dan dia akan merubah perilaku hidupnya supaya lebih sehat lagi. Oke. Yang sementara ada di kami adalah aplikasinya adalah booking online, kemudian ada antrian, kepastian antrian. Yang ketiga juga ada kartu pasien, di mana dengan adanya kartu pasien digital, pasien tidak perlu repot-repot harus membawa kartu yang mungkin bisa terselip dimanapun, bisa hilang. Tapi saya rasa kalau pasien bawa HP, bawa handphone untuk saat ini adalah sesuatu yang paling lumrah. Dan keuntungan bagi rumah sakit juga tidak perlu ada biaya cetak kartu pasien lagi, karena sudah disediakan secara digital, di mana itu bisa di-scan dengan QR code yang nantinya lebih mudah untuk mencari pasien. What's next? Kemudian apa sih fitur yang akan kami kembangkan? Yang pertama adalah farmasi. Farmasi ini nanti digunakan untuk apa? Untuk bahwa pasien kalau butuh obat, dia bisa melakukan pembelian obat di vaskes tersebut.
Atau kalau pasien mendapatkan resep dari vaskes tersebut, penebusannya bisa dilakukan di farmasi tersebut melalui aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah teleconsultation. Bagaimana kita tahu bahwa saat ini pandemi masih melanda di negara kita ya. Artinya untuk ketemu dokter dengan pasien aja sesuatu yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Dengan adanya teleconsultation ini diharapkan konsultasi terhadap dokter bisa dilakukan kapanpun dengan cara mudah. Nanti juga akan ada semacam video conference gitu ya. Telekonsultasinya adalah video conference, kita tahu dokter siapa sih yang menangani kita. Kemudian dokter bisa menanyakan anamnesanya dan macam-macam lewat video conference itu. Oke. Kemudian kita juga akan mengembangkan revisiting. Artinya pasien yang setelah KRS dari pelayanan rawat inap mau scheduling untuk kontrol kembali, itu tidak perlu ke rumah sakit. Cukup dengan aplikasi ini kita bisa melakukan scheduling kapan kita akan ke sana. Dan juga ini juga bisa digunakan scheduling pasien hemodialisis, di mana hemodialisis itu pasti secara rutin akan seminggu sekali, 2 minggu sekali harus ke rumah sakit. Dan itu akan ketahuan kapan sih harus berikutnya, kita harus konsultasi berikutnya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, kita akan mengembangkan emergency call. Nanti semacam ada button emergency. Dengan ini akan mencari kebutuhan emergency ambulan service. Jadi ambulan kemungkinan ada di rumah atau dimanapun ketika terjadi insiden emergency, kita cukup call button akan dihubungkan dengan vaskes yang terdekat untuk bisa menerima emergency call dan segera ambulan akan menuju ke pasien yang memesan tadi. Oke, ini adalah yang bisa kami sediakan untuk saat ini dan tentunya kami tidak menutup kemungkinan pengembangan yang jauh lebih baik lagi yang bisa memudahkan pasien, bisa pasien merasa nyaman, aman, dan mudah menggunakan. Dan tentunya yang terpenting adalah kesehatan pasien adalah yang paling utama. Terima kasih untuk penjelasannya yang bisa saya berikan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan counting down pembukaan soft launching Trust Magis. Kami kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zainal Mutakin atas penjelasannya mengenai aplikasi Doc2Go. Jadi makin gak sabar nih ya Van ya untuk bisa menggunakan aplikasi Doc2Go ini pastinya. Yes. Sekarang ya, kalau tadi kan kita sudah melihat penjelasan secara lebih mendalam ya. Jadi rekan-rekan yang hadir di sini juga sudah mengetahui garis besarnya bagaimana sih aplikasi Doc2Go ini ya kan. Nah sekarang Ayu, kita akan menyaksikan satu momen bersejarah di mana pada hari ini 7 Mei 2021 aplikasi Doc2Go akan resmi meluncur dan bisa digunakan oleh masyarakat. Yang kita akan tandai dengan penyerahan mock-up aplikasi Trust Medis kepada Rumah Sakit Paru Dungus sebagai salah satu pionir dari kolaborasi ini, Ayu. Betul sekali Irfan. Dan momen bersejarah ini juga akan kita sama-sama hitung mundur hadirin sekalian. Lewat countdown dari 10 sampai 1. Dan kita mengajak juga kepada Bapak Ibu hadirin untuk turut ikut bersama menghitung mundur dari hitungan 5 hingga 1. Benar. Sekalian 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia Doc2Go by Trust Medis. Hari Jumat berkah ya itu. 7 Mei 2021 sudah resmi aplikasi Doc2Go ini meluncur ke seluruh Indonesia, bisa digunakan oleh masyarakat umum. Dan sekarang kita juga sudah melihat ya ke rumah sakit
Dungus di Madiun, di mana sudah ada Bapak Yugo selaku Vice President of Commercials dari Trustmedis akan menyerahkan mock-up aplikasi Doc2Go kepada Dr. Asmaul Husna dari Rumah Sakit Paru Dungus Madiun. Betul sekali Irfan. Tentunya menjadi suatu kebanggaan ya Irfan ya, Rumah Sakit Paru Dungus ini sebagai salah satu pionir kemajuan pelayanan kesehatan di Indonesia. Semoga nantinya bisa disusul oleh vaskes-vaskes lainnya di seluruh Indonesia pastinya kan. Baik, ya tentu saja Ayu ya, ini tadi sudah dilaksanakan foto bersama ya, sudah foto bersama ya. Silakan Pak Yugo bersama dengan Dr. Asmaul Husna untuk berfoto bersama. Ya. Semoga ini semua tuh menjadi awal mula dari kolaborasi yang berdampak positif ya Irfan ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang silahkan kepada seluruh rekan-rekan Trustmedis dan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun untuk juga ikut foto-foto bersama. Kami juga mengundang para hadirin sekalian yang hadir di Zoom ini ya, virtual event ini untuk menyalakan videonya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga akan mengambil foto bersama, tanda kutip ya. Kita nggak akan ketinggalan dong. Untuk berfoto bersama kita akan diambil screenshotnya, foto bersama. Jadi mari Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir secara virtual bisa menyalakan videonya, nanti akan didokumentasikan oleh rekan-rekan kami. Sekali lagi satu penanda yang bersejarah Ayu ya. Ya, silakan, mungkin kayaknya masih ada yang belum buka kamera nih Ayu. Betul sekali, bisa di-on-kan ya semua betul, kameranya. di-on-kan kameranya, keluarkan senyum terbaiknya Bapak Ibu hadirin sekalian. Akan ada screenshot ya. Kita agak gaul dikit nih ya. Zoom meeting ini kayaknya kurang kalau misalnya belum screenshot bersama. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, para hadirin, masih ada beberapa kotak kosong nih sepertinya Ayu ya di kotak hitam. Iya betul. Kita pantau dari sini. Iya, silakan para Bapak Ibu hadirin sekalian, Trust People juga yang sudah hadir untuk menyalakan kameranya, keluarkan senyum terbaiknya, kita akan screenshot foto bersama. Mungkin akan dibantu oleh rekan-rekan yang membantu kita juga hari ini Ayu ya. Luar biasa. Baik, bagaimana? Sudah? Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik, itu dia para hadirin sekalian. Per hari ini tanggal 7 Mei 2021, aplikasi Doc2Go sudah dapat di-download secara gratis lewat Play Store untuk masyarakat umum. Betul sekali Ayu, pastinya kita juga habis memandu acara ini juga nggak sabar ya untuk segera download aplikasi Doc2Go. Kita juga sudah menyaksikan tadi penyerahan mock-up aplikasi Doc2Go secara simbolis oleh Trustmedis kepada Rumah Sakit Paru Dungus di Madiun. Tapi tidak hanya sampai diserahkan saja Ayu, nanti kita akan melihat lebih lebih terjun lagi nih melihat aplikasi Doc2Go. Tapi sebelumnya ini mungkin aku ingin bercerita sedikit Ayu. Kamu tahu nggak sih Doc2Go itu bagaimana? Nah itu juga tuh yang aku penasaran banget dan aku pengen tanyain sebenarnya ke kamu. Jadi gimana sih Pak? Nah jadi ini berawal dari satu ide kecil sebenarnya ya. Gimana kalau kan Trustmedis ini sudah melayani vaskes-vaskes ya Ayu ya. Betul. Tapi gimana sih caranya agar pasien-pasien dari vaskes yang menggunakan Trustmedis itu bisa terintegrasi juga dengan layanan-layanan yang sudah ada di vaskesnya itu. Keluarlah Doc2Go. Gimana sih orang tuh nggak perlu antri, nggak perlu nerka-nerka kapan harus datang ke vaskesnya. Sudah diperhitungkan. Ada antriannya, dari resume medisnya juga sudah diperhitungkan semuanya. Jadi aplikasi Doc2Go ini menjadi harapan besar untuk kesehatan Indonesia pastinya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita akan langsung melihat ya bagaimana aplikasi Doc2Go ini, tadi kan kita sudah meluncurkan. Ini detik ini juga akan kita lihat bagaimana aplikasi tersebut digunakan oleh masyarakat langsung dari Rumah Sakit Paru Dungus di Madiun. Nah, detik ini juga bisa kita saksikan Betul. ya Irfan ya. Jadi sekarang kita sudah bergabung bersama Bapak Andika Kurniawan selaku Head of Implementation dari Trustmedis. Silakan Bapak Andika.
Oke, terima kasih Ayu dan Irfan. Saat ini saya sedang berlangsung pendampingan di Rumah Sakit Parudungus, tepatnya di bagian admisi. Di depan pendaftaran ini kita sedang berlangsung implementasi aplikasi Doktugo. Yang sedang didampingi adalah operator dari Rumah Sakit Parudungus. Nantinya kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu pasien dan juga salah satu operator yang ada di Rumah Sakit Parudungus. Mungkin pasien dari kita cari pasien dulu ya. Kita cari pasien dulu dari Rumah Sakit Parudungus. Kita keliling-keliling bentar. Oke, Ibu bisa minta waktunya sebentar? Sebentar. Oke, siap. Oke. Aku bisa minta waktunya sebentar, Ibu? Iya. Oke, bisa masuk ke dalam mungkin? Oke. Perkenalkan, saya Andika, Bu, dari Tas Medis. Kalau boleh ada waktunya bisa ngobrol untuk berbincang-bincang terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Parudungus. Boleh. Kalau boleh tahu, boleh duduk atau berdiri? Boleh, nggak apa-apa. Berdiri juga nggak apa-apa, Bu. Mohon maaf, dengan siapa ibunya? Bapak? Bapak Dimas. Oke. Bapak ini sedang berobat ke aplikasi Dungus ya? Ke Rumah Sakit Dungus ya? Iya. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak, yang saya tanyakan ke Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin pertanyaan pertama nih Bapak, di saat pandemi ini, apakah ada rasa takut ingin keluar rumah, namun kebutuhan layanan kesehatan tetap urgent untuk dipenuhi? Mungkin dari Ibu atau Bapak? Takut sih ya, Mas. Iya. Karena kan rawan juga sih sekarang kalau kemana-mana takut ada corona. Betul. Mau itu pun juga kita harus mikir dua kali ya. Jadi takut sih. Ada takutnya ya Bapak sama Ibu ya? Oke, kalau seperti itu cara mengatasinya seperti apa ya dari Bapak atau Ibu? Kalau saya ya mau nggak mau ini tadi saya sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Tadi saya sudah cuci tangan, Oh ya. pakai masker, itu salah satu faktor untuk menjaga supaya tidak tertular Oke. COVID-19. Terus apakah Bapak Ibu sudah tahu aplikasi Doktugo? Belum. Itu, Mas. Oh, Doktugo. Jadi Doktugo ini aplikasi untuk melakukan pendaftaran secara online. Tuh, jadi Bapak atau Ibu bisa langsung mendownload aplikasinya lewat Play Store. Itu ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu kesini ya. Jadi Bapak atau Ibu tidak perlu kesini, nanti Bapak atau Ibu tinggal langsung pendaftaran langsung dari rumah, dan ketika langsung datang ke rumah sakit tinggal melakukan verifikasi. Setelah itu nanti Bapak atau Ibu juga sudah bisa langsung untuk melihat antriannya langsung. Seperti itu. Dan Bapak atau Ibu juga bisa mendapatkan EID card. Jadi ada electronic card di situ. Jadi Bapak atau Ibu tinggal langsung scan barcode ke admisi, langsung otomatis pendaftaran langsung otomatis terdaftar di bagian admisi. Seperti itu. Boleh. Jadi mungkin sudah mau di-download, Bu atau Bapak? Iya, saya download dulu ya. Siap. Apa namanya tadi, Mas? Aplikasinya namanya Doktugo. Ya, ini yang ini, Bu. Oke. Sudah di-download, Bu ya? Sudah. Oke. Mungkin bisa dibuka aja biar tahu gambaran-gambarnya seperti apa. Nah, nanti Bapak atau Ibu mendapatkan kode aktivasi yang akan diberikan langsung oleh bagian admisi dari pendaftaran Rumah Sakit Parudungus. Seperti itu. Terus nanti berarti dari kami daftar dulu. Ya, di bagian admisi nanti akan mendapatkan kode aktivasi seperti itu. Oh, iya. Berarti pasien lama aja ya? Pasien lama aja, seperti itu. Oh ya, tetap kalau pasien baru kita harus daftar. Betul, harus langsung lewat bagian admisi. Seperti itu Bapak atau Ibu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Bapak atau Ibu. Harapannya untuk aplikasi Doktugo ini seperti apa? Harapan kami ya semoga bisa membantu kita kita memperoleh pelayanan. Baik, seperti itu ya. Iya, bisa mempermudah, apalagi sekarang kan seperti ini. Iya. Jadi safety di kami. Betul. Ya, jadi kami bisa mendaftar langsung dari rumah. Kami datang ke sini nggak terlalu banyak waktu mengantri. Jadi kita langsung duduk, langsung dilayani, kita bisa langsung poli. Oke. Iya. Oke. Mungkin seperti itu aja bincang-bincang kali ini, Bu Nola. Bapak siapa tadi? Bapak Dimas. Kalau ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih. Maaf, tanggung waktunya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, setelah kita tadi sudah berbincang dengan pasien, salah satu pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Dunus, sekarang kita berbincang langsung dengan salah satu operator yang bertugas di Rumah Sakit Paru Dunus. Mungkin Mas, oke, dengan Mas siapa? Saya dengan Agung. Mas Agung, oke. Mas Agung di bagian admisi. Iya. Oke, di bagian admisi. Mungkin saya bisa berbincang-bincang sekilas, Mas ya. Ya. Oke. Selama ini kendala apa, Mas, yang sangat melayani pasien atau kendala-kendala pasien yang sangat sulit untuk ditemukan seperti itu? Oke, kalau kendala-kendala utamanya di antrian pasien. Oke. Karena pasien kan tidak tahu antriannya itu berapa lama, ya. Dimana mereka harus datang manual, ambil kartu, terus habis itu nunggu di depan sampai satu persatu dilayani. Nah, kebanyakan pasiennya mengeluh waktunya lama, jadi nggak bisa memprediksikan, apalagi kan pasiennya kebanyakan tidak bisa mobilisasi, bisa bergerak, jadi otomatis yang daftar keluarganya. Ketika pasien menunggu di sini kan juga lama. Akhirnya yang datang keluarganya dulu, kalau sudah mendekati nomor antrian atau mungkin mendekati waktunya pendaftaran, baru kedua datang. Nah, ini yang menjadi kendala, akhirnya tidak bisa terprediksi kapan pasiennya dibawa ke sini. Nah, gitu untuk daftaran nomor antriannya. Terus kemudian apakah dengan hadirnya Doktugo ini Bapak, apakah sangat membantu untuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Paru Dunus? Oke, saya rasa sangat membantu karena pasien bisa memegang kendali untuk pendaftarannya, untuk memilih dokter, jamnya berapa, terus mengetahui estimasi waktunya untuk pendaftaran dia berapa lama keluarganya datang sini, atau mungkin waktunya untuk dia stay di sini agar tidak terlewat antriannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Harapan dari Bapak ke depannya untuk aplikasi Doktugo ini seperti apa, Pak? Harapan saya selalu melakukan updating, karena rumah sakit juga membutuhkan kerjasama dengan instansi yang lain, dan bisa membantu dalam antrian, terus mengatur pasien waktunya, terutama yaitu tadi membantu rumah sakit untuk menghadapi pasien pelayanan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang mendukung dalam pelayanan rawat jalan ataupun perawatan. Oke, terima kasih waktunya Pak Agung. Mohon maaf mengganggu, semoga sehat selalu, semoga pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dunus semakin meningkat, semakin baik, dan semoga pasiennya semakin banyak. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Agung. Oke, mungkin gitu aja live report dari Rumah Sakit Paru Dunus, tepatnya di bagian admisi Rumah Sakit Paru Dunus. Kurang lebihnya saya kembalikan ke MC Ayu dan Irfan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Andika selaku Head of Implementation dari Trustmedis, langsung dari Rumah Sakit Paru Dunus di Madiun. Itu dia Ayu ya. Tadi kita sudah melihat dengan jelas sekali berarti bagaimana masyarakat itu bisa merasakan kemudahan dalam mendapat layanan kesehatan melalui aplikasi Doktugo, bahkan sampai operatornya juga merasakan kemudahannya. Betul sekali Irfan. Tapi Irfan, tanpa terasa nih kita sekarang udah ada di penghujung acara hari ini. Dan tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin semua yang telah mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mendownload segera aplikasi Doktugo yang saat ini sudah meluncur dan tersedia di Google Play Store. Betul sekali Irfan, tapi sekarang waktunya kami selaku pemandu acara pada hari ini pamit. Saya Ayu Mardiah. Dan saya Irfan Kurnia. Untuk layanan kesehatan terbaik, gunakan Doktugo by Trustmedis.